Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan materi, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Nurul Karimah, jurusan Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Negeri Metro. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. A. Memahami makna kejujuran. 1. Pengertian jujur. Dalam bahasa Arab, kata jujur semakna dengan as-sidqu atau sidik, yang berarti benar, nyata, atau berkata benar. Secara istilah, jujur bermakna 1. Kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. 2. Kesesuaian antara informasi dan kenyataan. 3. Ketegasan dan kemantapan hati. Dan yang keempat, sesuatu yang baik tidak dicampuri kedustaan. Yang kedua, pembagian sifat jujur. Imam Al-Ghazali membagi sifat jujur atau benar dalam 3 bentuk. Yang A. Jujur dalam niat atau berkehendak. Yang dimaksud dengan jujur dalam niat atau berkehendak adalah tiada dorongan bagi seseorang dalam segala tindakan dan gerakannya selain dorongan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang B. Jujur dalam perkataan. Yang dimaksud dengan jujur dalam perkataan adalah sesuainya berita yang diterima dengan yang disampaikan. Setiap orang harus dapat memelihara perkataannya. Ia tidak berkata kecuali dengan jujur. Barang siapa yang menjaga lidahnya dengan cara selalu menyampaikan berita yang sesuai dengan fakta yang sebenarnya, ia termasuk jujur dalam perkataan. Menepati janji termasuk juga jujur dalam perkataan. C. Jujur dalam perbuatan atau amaliyah. Yang dimaksud dengan jujur dalam perbuatan atau amaliyah adalah beramal dengan sungguh sehingga perbuatan zahirnya tidak menunjukkan sesuatu yang ada dalam batinnya dan menjadi tabiat bagi dirinya. Kejujuran merupakan pondasi atas tegaknya suatu nilai-nilai kebenaran karena jujur identik dengan kebenaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ucapkanlah perkataan yang benar. Quran Surat Al-Ahzab ayat 70. Jujur adalah sikap yang tulus dalam melaksanakan sesuatu yang diamanatkan, baik berupa harta maupun tanggung jawab. Orang yang melaksanakan amanat disebut al-amin, yakni orang yang terpercaya, jujur, dan setia. Dinamai demikian karena segala sesuatu yang diamanatkan kepadanya menjadi aman dan terjamin dari segala bentuk gangguan, baik yang datang dari dirinya sendiri maupun dari orang lain. Sifat jujur dan terpercaya merupakan sesuatu yang sangat penting dalam segala aspek kehidupan, seperti dalam kehidupan rumah tangga, perniagaan, perusahaan, dan hidup bermasyarakat. Di antara faktor yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW berhasil dalam membangun masyarakat Islam adalah karena sifat-sifat dan akhlaknya yang sangat terpuji. Salah satu sifatnya yang menonjol adalah kejujurannya sejak masa kecil sampai akhir hayatnya, sehingga ia mendapat gelar Al-Amin, orang yang dapat dipercaya atau jujur. Kejujuran akan mengantarkan seseorang mendapatkan cinta kasih dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kebohongan adalah kejahatan tiada tara yang merupakan faktor terkuat yang mendorong seseorang berbuat kemungkaran dan menjerumuskannya ke jurang neraka. Kejujuran sebagai sumber keberhasilan, kebahagiaan, serta ketentraman harus dimiliki oleh setiap muslim. Bahkan, seorang muslim wajib pula menanamkan nilai kejujuran tersebut kepada anak-anaknya sejak dini hingga pada akhirnya mereka menjadi generasi yang meraih sukses dalam mengarungi kehidupan. Adapun kebohongan adalah muara dari segala keburukan dan sumber dari segala kecaman, karena akibat yang ditimbulkannya adalah kejelekan dan hasilnya akhirnya adalah kekejian. Akibat yang ditimbulkan oleh kebohongan adalah namimah atau mengadu domba. Sedangkan namimah dapat melahirkan kebencian. Demikian pula kebencian adalah awal dari permusuhan. Dalam permusuhan tidak ada keamanan dan kedamaian. Dapat dikatakan bahwa orang yang sedikit kejujurannya niscaya akan sedikit temannya. Contoh bukti kejujuran Nabi Muhammad SAW, ketika Nabi Muhammad hendak memulai dakwah secara terbuka dan terang-terangan, langkah pertama yang dilakukan Rasulullah SAW berdiri di atas bukit, kemudian memanggil kaum Quraisy untuk berkumpul. Wahai kaum Quraisy, kemarilah kalian semua. Aku akan memberikan sebuah
sekalipun tidak pernah berbohong. Wahai Al-Amin, engkau adalah manusia yang paling jujur yang kami kenal. B. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang perintah berlaku jujur. Yang pertama, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Kandungan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8, ayat ini memerintahkan kepada orang mukmin agar melaksanakan amal dan pekerjaan mereka dengan cermat, jujur, dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam persaksian. Mereka harus adil menerangkan apa yang sebenarnya tanpa memandang siapa orangnya, sekalipun akan menguntungkan lawan dan merugikan sahabat dan kerabatnya sendiri. Menurut Ibnu Katsir, maksud ayat di atas adalah agar orang-orang yang beriman menjadi penegak kebenaran karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena manusia, karena mencari popularitas, menjadi saksi dengan adil dan tidak curang. Jangan pula kebencian kepada suatu kaum menjadikan kalian berbuat tidak adil terhadap mereka, tetapi terapkanlah keadilan itu kepada setiap orang, baik teman ataupun musuh, karena sesungguhnya perbuatan adil menghantarkan pelakunya memperoleh derajat takwa. Yang kedua, Quran Surat At-Taubah ayat 119 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Kandungan Quran Surat At-Taubah ayat 119, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan seruannya dan memberikan bimbingan kepada orang-orang yang beriman kepadanya dan Rasul-Nya agar mereka tetap dalam ketakwaan serta mengharapkan ridhonya dengan cara menunaikan segala kewajiban yang telah diterapkannya dan menjauhi segala larangan yang telah ditentukannya, dan hendaklah senantiasa bersama orang-orang yang benar dan jujur, mengikuti ketakwaan, kebenaran dan kejujuran mereka, dan jangan bergabung kepada kaum munafik yang selalu menutupi kemunafikan mereka dengan kata-kata dan perbuatan bohong. 3. Hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kamu berlaku jujur, karena kejujuran menuntunmu pada kebenaran, dan kebenaran menuntunmu ke surga. Dan senantiasa seseorang berlaku jujur dan selalu jujur sehingga dia tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang jujur. Dan hindarilah olehmu berlaku dusta, karena kedustaan menuntunmu pada kejahatan, dan kejahatan menuntunmu ke neraka. Dan seseorang senantiasa berlaku dusta dan selalu dusta sehingga dia tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pendusta. Hadis riwayat Muslim. Kandungan hadis, dalam sebuah hadis panjang yang berasal dari Sihab diceritakan bahwa ketika Rasulullah SAW akan melakukan ghazwah atau penyerangan ke Tabuk untuk menyerang tentara Romawi dan orang-orang Kristen di Syam, salah seorang sahabat yang bernama Ka'ab bin Malik mangkir dari pasukan perang. Ka'ab menceritakan bahwa mangkirnya ia dari peperangan tersebut bukan karena sakit ataupun ada suatu masalah tertentu. Bahkan menurutnya, hari itu justru ia sedang dalam kondisi prima dan lebih prima dari hari-hari sebelumnya. Tetapi entah mengapa ia merasa enggan untuk bergabung bersama pasukan Rasulullah, sampai akhirnya ia ditinggalkan oleh pasukan Rasulullah. Sekembalinya pasukan Rasulullah ke Madinah, ia pun bergegas menemui Rasulullah dan berkata jujur tentang apa yang ia lakukan. Akibatnya, Rasul menjadi murka. Begitu pula sahabat-sahabat lainnya. Ia pun dikucilkan, bahkan diperlakukan seperti bukan orang Islam. Sampai-sampai Rasul SAW memerintahkannya untuk berpisah dengan istrinya. Setelah 50 hari berselang, turunlah wahyu kepada Rasulullah SAW yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menerima taubat Ka'ab dan 2 orang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar telah menerima taubat Nabi, orang-orang Muhajirin dan
dalam saat-saat sulit setelah hampir-hampir saja hati sebagian mereka bermasalah. Kemudian Allah SWT menerima taubat mereka dan taubat 3 orang yang mangkir dari jihad sampai mereka merasa sumpah dan menderita. Sesungguhnya Allah SWT Maha Pengasih dan Penyayang. Ketika ia diberi kabar gembira bahwa Allah SWT telah menerima taubatnya dan Rasulullah telah memaafkannya, Ka'ab berkata, "Demi Allah, tidak ada nikmat terbesar dari Allah setelah nikmat hidayah Islam selain kejujuranku kepada Rasulullah dan ketidakbohonganku kepada beliau sehingga saya tidak binasa seperti orang-orang yang berdusta. Sesungguhnya Allah SWT berkata tentang mereka yang berdusta dengan seburuk-buruk perkataan." Menerapkan perilaku mulia. Penerapan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Yang pertama, meminta izin atau berpamitan kepada orang ketika akan pergi kemanapun. Yang kedua, tidak meminta sesuatu di luar kemampuan kedua orang tua. Yang ketiga, mengembalikan uang sisa belajar meskipun kedua orang tua tidak mengetahuinya. Yang keempat, melaporkan prestasi hasil belajar meskipun dengan nilai yang kurang memuaskan. Yang kelima, tidak memberi atau meminta jawaban kepada teman ketika sedang ulangan atau ujian sekolah. Yang keenam, mengatakan dengan sejujurnya alasan keterlambatan datang atau ketidakhadiran ke sekolah. Yang ketujuh, mengembalikan barang-barang yang dipinjam dari teman atau orang lain meskipun barang tersebut tampak tidak begitu berharga. Yang kedelapan, memenuhi undangan orang lain ketika tidak ada hal yang dapat menghalanginya. Yang kesembilan, tidak menjanjikan sesuatu yang kita tidak dapat memenuhi janji tersebut. 10. Mengembalikan barang yang ditemukan kepada pemiliknya atau melalui pihak yang bertanggung jawab. 11. Membayar sesuatu sesuai dengan harga yang telah disepakati. Evaluasi. 1. Tulislah salah satu ayat yang berhubungan dengan kejujuran lengkap dengan artinya. Yang kedua, tulislah salah satu hadis tentang perilaku jujur lengkap dengan artinya. Yang ketiga, tuliskan beberapa keuntungan di dunia sebagai buah dari perilaku jujur. Yang keempat, sebutkan sikap yang harus ditunjukkan agar terhindar dari perilaku dusta. Yang kelima, tuliskan 3 dampak negatif akibat perilaku dusta yang dilakukan. Terima kasih. Itu penjelasan dari materi kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.